Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiq wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanih. Wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan ya murajaah secara ringkas pelajaran nahwu dari kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi jilid yang pertama. Kita sekarang masuk pada halaman yang ke-9 ya. Halaman yang ke-9 pada judul yang nomor 7. Di sini kita bisa tambahkan ya judul agar lebih rapih lagi ya. Memang di sini kurang rapi penyusunannya. Kita tambahkan judul isim ditinjau dari huruf terakhirnya, begitu. Pembahasan isim jika ditinjau dari huruf terakhirnya. Begitu bagusnya. Dikasih judul seperti itu agar ya penuntut ilmu yang pemula itu tahu kita ini sedang bahas apa. Kalau di sini kan tidak langsung disebutkan saja ya judul-judulnya tanpa ada klasifikasi. Ya, jadi butuh klasifikasi, itu sangat dibutuhkan. Ya, ini isim kayak kemarin loh, itu isim ditinjau dari jumlahnya apa-apa saja. Sekarang isim ditinjau dari huruf terakhirnya apa-apa saja. Agar ya para penuntut ilmu pemula itu gampang memahami. Kalau di sini beliau ya hafizahullah taala penulisnya tidak memberikan klasifikasi seperti itu, hanya disebutkan judulnya sehingga kita tidak tahu ini isim ini masuk ke pembagian yang mana, yang ini ke pembagian yang mana. Tapi ala kulli hal ya, karena kita membahas kitabnya kita sesuaikan. Tapi kita boleh tambah sedikit catatan di situ, dikasih tulisan isim ditinjau dari huruf akhirnya, demikian. Ya begitulah namanya kitab ya, tentu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Sekarang isim ditinjau dari penyusunan huruf atau dari huruf terakhirnya, itu di sini beliau hanya sebutkan dua. Hanya sebutkan dua. Kalau di kitab yang lain yang lebih lengkap sebenarnya ada 4. Ada 4. Kita akan sebutkan semuanya agar lebih jelas. Yang pertama, al-ismul maqsuru, sesuai yang beliau sebutkan di sini. Jadi isim ditinjau dari huruf terakhirnya. Yang pertama itu al-ismul maqsuru, isim maksur. Apa itu isim maksur? Di sini berkata penulis hafizahullah taala, al-maqsuru huwa kullu ismin. Al-maqsuru huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Al-maqsuru, isim maksur, dia adalah kullu ismin, semua isim mu'rabin, yang mu'rab, akhiruhu, yang mu'rab akhirnya, yang mu'rab koma di situ, harusnya di situ koma, isim yang mu'rab koma, akhiruhu, yang huruf terakhirnya alifun, huruf alif, lazimatun, lazimah. Nah, kita akan jelaskan sedikit di sini. Si maksur itu huwa, dia adalah semua isim yang mu'rab. Nah ini juga nanti akan membingungkan. Belum diperkenalkan apa itu isim mu'rab. Ya, belum di bab-bab sebelumnya belum disebutkan oleh penulis apa itu isim mu'rab. Kok tiba-tiba di sini muncul isim mu'rab, sehingga akan bingung para penuntut ilmu ya. Itulah bagusnya penyusunan bab itu harus jeli ya. Kalau dalam kitab yang lain seperti kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Aun Rafiq ya bin Gufron hafizahullah taala, kitab Mukhtarat ya, Mukhtarat Qawaidul Lughatil Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab, yang ditulis oleh Al-Ustadz Aun Rafiq bin Gufron hafizahullah taala, pemimpin pondok pesantren Al-Furqan di Jawa Timur. Itu sangat bagus ya. Jadi penyusunan babnya itu bagus. Kita tidak diperkenalkan oleh suatu istilah sebelum istilah itu dibahas pada bab sebelumnya. Artinya kalau suatu istilah itu disebutkan, pasti sudah diperkenalkan pada bab sebelumnya. Kalau di sini dikatakan isim mu'rab. Orang kan bertanya-tanya apa itu isim mu'rab?
Belum dibahas tapi sudah disebutkan. Nah, begitulah. Ala kulli hal, kita lanjut. Isim maksur adalah semua isim mu'rabin. Isim mu'rab itu maksudnya isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Itu secara ringkasnya ya. Isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Harokat kan ada 3 ya. Insya Allah kita sudah paham lah. Fathah dibaca A atau fathatain an. Yang kedua dhammah atau dhammatain u atau un. Yang ketiga kasrah atau kasratain i atau in. Itu namanya harokat. Nah, isim mu'rab adalah isim yang harokat akhirnya itu bisa berubah. Bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasrah. Semisal kata baitun. Baitun. Ya kan bisa berubah, bisa baitun, bisa baitan, bisa baitin. Itu isim mu'rab. Nah, pembahasan lebih detail tentang isim mu'rab nanti di pembahasan selanjutnya. Dan dia ada lawannya. Kalau isim mu'rab itu ada lawannya. Berarti isim yang tidak bisa berubah. Nah, itu secara ringkas tentang isim mu'rab. Ya. Jadi isim maksur, kita ulangi, adalah semua isim yang mu'rab. Artinya semua isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Akhiruhu, yang huruf terakhirnya dari isim tersebut alif. Huruf alif, ya. Dan alif itu bentuknya ada 2, ada yang alifnya tegak, berdiri lurus ya, seperti pohon kelapa. Ada yang alifnya bengkok. Ya, alif yang ya istilahnya alif bengkong. Dia bentuknya seperti huruf ya tapi tidak ada titik. Seperti huruf ya tapi tidak ada titik. Ini namanya alif bengkok. Ya, tapi dia alif juga. Dan lazimah. Lazimah itu artinya alif yang asli, bagian dari isim tersebut, bukan huruf alif tambahan. Jadi memang asli dia bagian dari isim tersebut, bukan huruf tambahan. Nah, itu isim maksur. Ya, intinya yang perlu kita pahami di sini, isim maksur, isim yang diakhiri dengan huruf alif. Huruf alif yang huruf alifnya itu huruf alif asli, bukan tambahan. Memang dia bagian yang ya bagian dari isim tersebut. Nah, coba kita lihat contoh agar lebih mudah. Mislu, contoh. Al-Fatah, lihat. Al-Fatah. Itu al-fata artinya apa? Pemuda, seorang pemuda. Lihat, al-fata ini huruf terakhirnya apa? Itu alif. Lihat, bentuknya seperti ya memang, tapi nggak ada titik. Ini namanya alif bengkok. Alif bengkok atau alif layinah. Tuh, al-fata. Berarti al-fata isim maksur. Kenapa? Karena dia diakhiri dengan huruf alif. Dan alifnya itu memang asli, bagian dari kata al-fata, bukan tambahan. Al-Fata. Kita baca panjang kan ada alif. Itu kan alif termasuk huruf mad, huruf untuk memanjangkan bacaan. Al-Fata. Kalau di dalam buku yang lain, pengertian isim maksur itu isim yang diakhiri dengan huruf alif dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, itu Al-Fata. Ya. Jadi kan hurufnya sebelum alif itu berharokat fathah, huruf ta. Al-Fata. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk membedakan ini ya atau alif sih ini. Di kata Al-Fata ini ya atau alif. Terkadang juga huruf ya itu ditulis dengan tanpa titik. Nah, untuk membedakannya kita lihat huruf sebelumnya. Kalau dia berharokat fathah, berarti ini alif. Al-Fata. Lihat harokat huruf sebelumnya, huruf ta di situ berharokat fathah, berarti ini alif. Al-Fata. Al-Wusta, pertengahan, itu juga. Al-Mustafa, kita baca panjang ya karena kan diakhiri dengan alif. Al-Mustafa, yang terpilih, yang dipilih. Al-Huda, petunjuk. Musa, Nabi Musa. Isa, Nabi Isa. Di sini tidak ada contoh alif yang berdiri lurus di sini. Harusnya dikasih contoh lah, ya, satu saja huruf alif yang berdiri lurus, yang tegak. Misalnya contohnya
Al-aso, al-aso. Nah, itu alifnya tegak. Atau ad-dunya. Nah, alifnya tegak. Begitu. Ya, pokoknya isim maksur begitulah, diakhiri dengan huruf alif. Ya, begitu saja. Yang huruf sebelum alif tersebut berharokat fathah. Karena nanti kan kalau kita misalnya baca kitab, ini nggak ada harokat semua. Misalnya tulisan Al-Fatah, nggak ada harokat apa-apa. Lah, takutnya nanti kita baca Al-Fati. Nah, dikira huruf ya itu. Nah, maka kita harus tahu, ya, ini alif ini. Karena sebelumnya berharokat fathah, Al-Fatah. Begitu ya, isim maksur. Mudah-mudahan kita bisa paham ini ya. Insya Allah kalau belum paham, kita lebih sering merojaah, insya Allah akan paham suatu saat. Pasti itu. Ya. Terkadang kita mendengar satu penjelasan itu belum paham satu kali dengar. 2 kali dengar, 3 kali dengar, nanti lama-lama paham. Atau kita dengarkan lagi dari orang lain, dari ustadz yang lain, ya bisa paham. Insya Allah. Ta'ammal tudrik. Renungkanlah, engkau akan mengetahui. Isim. Kemudian yang kedua, isim yang ditinjau dari huruf terakhirnya. Yang kedua, pokoknya yang jadi fokus sasaran kita ini huruf terakhir dari isim itu. Kalau tadi yang diakhiri dengan huruf alif, itu maksur. Yang kedua, halaman sebelahnya, halaman 10, al-ismul mangkusu, isim mangkus. Isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Di sini dikatakan al-mangkusu huwa kulusmin. Lihat, dibaca sambung kulusmin. Karena ismin itu alif yang pertama itu adalah hamzatul wasl. Jadi kalau baca sambung tidak perlu kita baca, langsung masuk kepada huruf sinnya. Al-manqusu huwa kulusmin mu'rabin akhiruhu yaun lazimatun maksuratun ma qablaha. Lah ini lengkap ini. Isim mangkus huwa, dia adalah kulusmin, semua isim mu'rabin yang mu'rab. Tadi sudah kita jelaskan apa itu isim mu'rab. Akhiruhu, yang huruf terakhirnya yaun, huruf ya. Nah, kalau isim mangkus huruf terakhirnya ya. Lazimatun, yang lazimah, yang tetap. Artinya huruf ya tersebut benar-benar bagian dari isim, bukan ya tambahan. Maksuratun, yang dikasroh, ma qablaha, huruf sebelumnya. Ya, ini dilengkapi harusnya. Di tadi juga kan begitu. Ya, yang di isim maksur itu loh, harusnya ya al-maksuru huwa kulus min mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun maftuhatun, yang di fathah ma qablaha. Harusnya kan begitu. Tapi enggak. Nah, nanti setelah di isim mangkus baru dia katakan maksuratun, yang di kasro ma qablaha, huruf yang sebelumnya. Isim mangkus adalah semua isim mu'rab yang huruf terakhirnya ya, huruf terakhirnya ya lazimah. Maksuratun, yang di kasroh, ma qablaha, huruf sebelumnya. Mislu, contoh, al-hadi. Al-hadi artinya pemberi petunjuk. Lihat, huruf terakhirnya ya kan? Kemudian huruf sebelum ya di apa? Di kasroh, huruf dal. Nah, berarti kita bisa pastikan ini isi mangkus. Al-hadi. Kita baca panjang ya, al-hadi. Karena ya termasuk huruf mad. Ya yang sukun ini. Pemberi petunjuk. Az-zani. Ini contohnya jelek ya, wanita yang berzina. Az-zani. Cari contoh lain lah. Ad-da'i. Seorang da'i. Ar-rami, orang yang melempar atau seorang pemanah. Al-qadi, seorang qadi, hakim. Ini isim mangkus. Intinya isim mangkus, isim diakhiri huruf ya dan huruf sebelum ya tersebut kasrah. Ya. Nah, hanya 2 ini yang disebutkan oleh penulis. Isim ditinjau dari huruf terakhirnya. Nah, kita ambil tambahan dari kitab yang lain, dari kitab Mukhtarat. Yang ketiga namanya isim mamdud. Ismun mamdudun. Ismun mamdudun. Apa itu isim mamdud? Isim yang diakhiri dengan huruf hamzah.
Isim yang diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya, maksudnya sebelum huruf hamzah tadi adalah huruf alif. Nah, contohnya samaun, ya langit, kan kita sering dengar kata ini, samaun, langit ya. Samaun huruf terakhirnya hamzah dan sebelum hamzah alif. Itu namanya isim mamdud. Mamdud. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, isim ditinjau dari bangun atau isim ditinjau dari huruf terakhirnya, ada yang namanya isim sahih, ismun sahihun, isim yang sahih. Apa itu isim yang sahih? Yaitu gampang, isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Ya, artinya yang selain isim maksur, mangkus dan mamdud. Tidak diakhiri dengan huruf alif, tidak diakhiri dengan huruf ya, dan tidak diakhiri dengan huruf hamzah. Nah, berarti itu isim namanya isim sahih. Contohnya banyak sekali, qalamun, daftarun, apalagi ya, baitun dan seterusnya. Nah, ini pembagian isim ditinjau dari jumlah maaf ya. Dari huruf terakhirnya. Ada 4. Silakan di murojaah dan dihafalkan. Ini dibahas sangat penting karena nanti kita akan masuk bab i'rab. Ini nanti akan berguna semua. Nanti kita akan lihat akan berguna. Yang kita sudah bahas dari kitab Al-Muyassar dari awal sampai sekarang akan sangat berguna. Ketika kita sudah menguasainya, kita akan mudah ketika masuk bab i'rab. Bab i'rab itulah yang inti dari nahwu ini. Jadi kita akhiri, semoga bermanfaat. Ya, demikian. Wallahu taala alam.